siapa Ya, sih asma, misalnya di betul. Indonesia asma cukup banyak terjadi. Banyak sekali Yang mulai terjadi. dari usia kecil sampai usia dewasa bahkan orang tua. Yes. Nah, dan cukup mengganggu kualitas hidup. Sangat mengganggu karena Tentunya terjadi ya. sesak ya dok ya. Kita ada market nih dok, market dari paru-paru atau model bentuk paru-paru. Nah Ya. dokter bisa pegang ini paru-paru kita ya, ini yang normal. Ya. Nah ya. Ini paru-paru kita Nah ya, pada dok ya. paru-paru yang normal biasanya ini adalah fungsinya paru-paru akan menghirup atau memasukkan dan mengeluarkan udara. Betul. Nah seperti ini ya. Ini pada saat kita bernafas ya dok ya. Nah, iya. Menghirup udara maka paru-paru akan mengembang. Nah Mengembang. jadi Manis. istilahnya tidak ada kesulitan pada paru-paru normal untuk menghirup dan mengeluarkan udara. Yang terjadi pada asma biasanya kan terjadi penyempitan saluran pernafasan. Betul sekali. Jadi udara bisa masuk seperti tadi dokter Ian waktu dipompa, Pompa ini Iya. kita menghirup udara tetapi dia akan sulit keluar. dikarenakan ada saluran yang menyempit. Betul. Nah, dikarenakan saluran seperti yang kita lihat di sini ya, pada model ini adalah pada bronkus atau kita sebut saluran nafas utama. Di sana dia menyempit. Bisa lihat juga di sini bahwa kondisi pada asma itu ada reaksi yang terjadi antara zat alergen yang masuk ke tubuh, terutama saluran pernapasan, lalu bertemu dengan zat pemicunya. Pemicunya yang Ya. kita sebut sebagai histamin. Histamin. Betul. Pengen tahu bagaimana asma itu terjadi, kita bisa lihat di animasi berikut ini. Ya. Ya. Nah, di sini dok, ini zat alergen atau zat pemicu dari asma itu akan masuk ke dalam saluran pernapasan, terjadi reaksi pertemuan antara zat alergen dengan reseptornya ya. Iya. Di sini ada proses perubahan atau penyempitan dari si saluran pernapasan tadi. Betul. Tadi yang bentuknya kayak bintang ya. Nah, ini dia masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Alergennya dok ya. Alergennya Alergen. masuk sampai ke bronkus, bronkiolus ya. Yes. Kemudian terjadi penyempitan. Terjadi Dari reaksi di sana ya dok ya, sehingga menyempit salurannya. saluran pernapasannya Saluran menyempit. pernafasannya menyempit. Nah, tadi bicara masalah histamin nih. Yes, Histamin, dokter. Dr. Daniel. Histamin dan reseptor, bisa kasih gambaran lebih jelas nggak untuk yang di rumah dan di studio? Saat terjadi asma, ya, itu ada alergen yang masuk yang akan mengaktifkan histamin. Histamin. Nah, histamin ini ada di dalam tubuh kita yang kalau dia dilepaskan, maka akan terjadi reaksi alergi di dalam tubuh kita yang menyebabkan bronkus atau saluran nafas utama tadi akan terjadi penyempitan. Dia akan kejang dan menyempit. Akhirnya akan terjadi gangguan nafas. Dia akan dilepaskan dan akan berikatan dengan reseptornya. Ini diumpamakan seperti pada peragaan kali ini, yaitu adalah histamin tadi dan akan berikatan pada reseptor. Reseptornya ini Ya. terdapat pada otot-otot di tubuh kita, termasuk otot polos tadi. Ya, hampir semua. Yes. Semua di tubuh ya. Misalkan pada pernafasan di hidung kita menyebabkan misalkan bersin. Oke. Pada kulit dia dapat menyebabkan gatal-gatal, Alergi, gatal. Ya. Tetapi pada saluran nafas dia dapat terjadi kontraksi yang akhirnya menyebabkan Penyempitan itu tadi. penyempitan dan serangan Bahkan asma tadi. Dok. Nah. Oleh karena itu kita memerlukan suatu zat yang kita sebut satu lagi. Saya Dok. pegang ini. Iya. Yang kita sebut antihistamin. Antihistamin. Jadi antihistamin ini bertujuan supaya histamin tidak berikatan dengan reseptor, Reseptornya. sehingga ini otomatis akan mencegah terjadi atau mencetusnya serangan asma. Betul sekali. Jadi dia nempel di sini. Nempel ya. Jadi pada peragaan ini histamin akan dicegah dengan cara akan diikat oleh si antihistamin ini. Jadi di saat histamin ini masuk, dilepaskan, lagi cari-cari reseptor, sudah ditangkap dulu Itu sama sudah ditangkap duluan. antihistaminnya. Ya, Sehingga akhirnya tidak terjadi ikatan pada tubuh kita pada reseptornya tadi. Oke. Dan tidak terjadi reaksi alergi termasuk yang berat yaitu reaksi asma. Ya bisa dikatakan histamin ini adalah suatu bentuk dari radikal ya. Iya. Antioksidan ini bisa didapatkan ya paling khas sayuran dan buah. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti itu ya. Iya. Nah, dari Dr. Daniel sendiri biasanya buah yang direkomendasikan selain beri-berian, almond ya seperti itu, kemudian stroberi, tomat, buah apa lagi, Dok? Ada penelitian yang dilakukan di Jepang yang menemukan bahwa ternyata antihistamin yang terdapat pada ekstrak kulit manggis itu dapat berfungsi sebagai antihistamin. Yang mana pada antihistamin ini tentunya dapat mencegah alergi, mencegah reaksi asma tadi. Nah, Dok, bicara masalah buah sama kulit yang Yes. bermanfaat yang mengandung antioksidan tinggi apa?
Ya, kita di sini mempunyai sebuah buah yang dinamakan ratu buah, Dok ya. Kenapa disebut ratu buah? Karena banyak kandungan manfaatnya, terutama yang terdapat pada kulitnya. Dari ekstrak kulit manggis, jadi kulit manggis yang warnanya keunguan yang diekstrak, ternyata diteliti oleh orang-orang di peneliti-peneliti di Jepang sana, dia mempunyai efek antihistamin. Jadi efek yang mirip dengan kandungan zat-zat yang terdapat pada obat anti alergi atau anti asma. Kandungan aktifnya adalah alfa dan gamma mangostin. Oke. Dua senyawa ini ternyata dia bersifat antihistamin yang bersifat menenangkan, mengurangi peradangan atau antiinflamasi dan antihistamin yang utama. Sehingga Jadi dia dapat mencegah terjadinya reaksi alergi. Oke, terima kasih Dokter Daniel atas penjelasannya. Tepuk tangan buat Dokter Daniel. Ya, untuk Anda yang ingin mengetahui mengenai beberapa informasi tentang nyeri kronis, ada apa dengan nyeri kronis pada tubuh Anda? Nah, temukan di Dokter Oz Indonesia setelah yang satu ini. Tetap di Dokter Oz Indonesia. Nyeri kronis, sebuah penyakit yang banyak menyerang wanita, namun seringkali tidak terdiagnosis. Nyeri yang berlangsung lebih dari 3 bulan itu kita anggap sebagai nyeri. Bagaimana gejala dan tanda-tandanya? Simak di Dokter Oz Indonesia sesaat lagi. Dia, Ya. ini biasanya terjadi pada hampir semua titik-titik yang ada di tubuh Oh kita. ya.